Haleluya. Shalom bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Saudara terkasih yang ada di rumah, mari saudaraku pada pagi hari ini sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Mari kita datang kepada Dia, kita bawa hidup kita. Kasih setia yang menguasai.
Hallelujah.
Sembahan yang kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya surga bersukacita dengan doa dan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, buat kasih setia dan berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau sungguh dalam jamaah menyegarkan hati kami dengan roh. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami himbau pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkat Tuhan turun bagi kami seluruhnya. Lewat pembacaan firman Tuhan juga Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Haleluya. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati lawatan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan pagi hari ini saudara terkasih, mari siapkan Alkitab saudara seluruhnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 9 ayat 1 sampai ayat 33. 9 Agustus 2021 kita akan membaca Roma 9 ayat yang pertama sampai 33. Seperti biasanya Ibu Esther akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara di rumah akan membacakan ayat yang kedua. Dan nanti ayat 33 sama-sama kita akan membaca. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu sudah siapkan Alkitabnya dan kita akan membacanya. Haleluya. Saya akan baca yang pertama saudara. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut dalam Roh Kudus. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berbukacita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadat dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan apa yang baik atau yang jahat, semua rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan menaruh hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi,
hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Hiram, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang binasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kukasihi akan kukasihi. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Sama-sama. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Pembacaannya cukup panjang Bapak Ibu Saudara, tetapi saya hanya menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Semuanya penting, tetapi karena waktu kita yang demikian, saya hanya menyampaikan beberapa ayat saja. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari Roma 9 ini, Roma 9 ayat 1 sampai 33, maka Paulus membagi pasal ini menjadi 3, yaitu dari pasal yang 9 ini, ayat yang pertama, ayat 11, dikatakan kepercayaan Israel itu bagaimana mereka dipilih Tuhan di masa lampau. Kemudian dari ayat yang ke-6 sampai 9, yang kedua itu penolakan Injil. Sedangkan pasal 9:30 sampai nanti kita lihat lagi disambungkan ke pasal 10:22, yaitu penolakan di masa depan. Nah, sesungguhnya Tuhan yang telah memilih bangsa Israel ini, saudara kasih, menjadi umat pilihannya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena Tuhan sendiri yang memilih mereka. Contohnya Abraham itu Tuhan pilih dia dari sebuah keluarga. Jadi bukan karena perbuatan baik mereka, tapi memang sejak semula Tuhan telah menentukan, Tuhan telah memilih sebuah bangsa, itulah Israel. Nah, kepada mereka telah Tuhan memberikan janji,
kepada mereka Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya, dan kepada mereka Tuhan memberikan perintah. Kepada mereka lah pertama sekali Allah memberikan perintah, memberikan hukum-hukumnya, bahkan hukum Taurat. Tuhan angkat mereka menjadi umat pilihan-Nya. Tapi ternyata saudaraku, orang Israel ini mereka menolak pilihan dan panggilan Tuhan itu dalam kehidupannya. Sehingga apa dikatakan oleh Paulus pada saat ini? Inilah dasarnya Paulus berkata dalam ayat yang pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Jadi Paulus itu berduka cita, bersedih hati. Kenapa dia berduka cita? Sementara dia sungguh semangat, bergairah, sangat luar biasa. Rohnya menyala-nyala setelah dia menerima kebenaran, setelah Paulus itu diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ternyata dalam ayat ini Paulus berkata, aku berduka cita, aku sangat bersedih. Apa dasar Paulus itu bersedih? Kenapa dia berduka? Ayat yang ketiga dikatakan di sini, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Wow, ini hati yang demikian berupa, saudara. Aku mau terkutuk, aku mau terpisah daripada Kristus. Wah, ini kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa sih Paulus bisa mengatakan demikian? Aku mau terkutuk, aku mau terpisah. Siapa di antara kita mau terkutuk atau terpisah daripada Kristus? Tapi inilah tekad yang ada dalam hati Paulus. Bahkan dia berkata tadi dari ayat yang pertama itu, suara hatiku turut bersaksi. Jadi dia dari hati nuraninya, kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu apa itu hati nurani. Hati nuraniku turut bersaksi betapa aku sangat mengasihi kamu. Bahkan aku mau terkutuk, aku mau terpisah daripada Kristus. Kalau sudah terpisah daripada Kristus, berarti kemana ini? Berarti Paulus itu mau ke neraka ini. Tapi kenapa Paulus itu berkata demikian? Apa dasarnya Paulus itu berkata demikian? Ayat yang ketiga itu dikatakan, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan panji-panji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Inilah pergumulan Paulus. Inilah kerinduan hati Paulus. Bagaimana supaya orang Israel itu diselamatkan. Tuhan telah memanggil dan memilih mereka. Tuhan telah memberikan janji kepada mereka. Tuhan telah memberikan hukum bagi mereka, bahkan ibadah, panji-panji. Tuhan telah berikan kepada orang Israel itu. Israel itu mereka ada di dalam perbudakan Israel saudara pada waktu itu. Mereka dalam penderitaan, mereka dalam tekanan, kerja paksa. Tuhan telah memilih mereka saudara kasih. Tapi ketika mereka berdosa, akibat dosa itu memang penderitaan, pergumulan. Akhirnya mereka jatuh ke tangan penjajah saudara yang menekan hidup mereka. Tapi karena perlakuan daripada orang-orang yang memperbudak mereka itu demikian kerasnya, maka mereka berteriak, dan teriakan mereka itu sampai kepada Tuhan, sampai kepada Allah, sampai ke surga. Maka Tuhan melihat, Tuhan bangkitkan Musa yang menyelamatkan saudara yang kasih. Tuhan berikan mujizat demi mujizat saudara. Kita mengingat itu bagaimana Israel diselamatkan dari Mesir itu saudara. Dan kemudian saudara kasih mereka sampai ke tanah perjanjian itu. Kita lihat kisahnya itu terlalu panjang untuk saya sampaikan pada saat ini. Tapi mereka berkali-kali jatuh dalam dosa lagi, jatuh dalam dosa lagi. Sehingga mereka jatuh lagi ke tangan Babel lagi. 70 tahun mereka di situ lagi, merambah lagi. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Mereka ingin seorang penyelamat yang ingin membebaskan mereka dari Romawi. Lalu datanglah Yesus. Mereka berpikir penyelamat itu, saudara kasih, adalah seorang raja yang hebat, yang punya istana, punya kerajaan, punya pengawal-pengawal.
Ternyata Yesus yang datang, yang lahir di kandang domba. Mereka tidak menerima, mereka tidak mau percaya. Mereka memang sangat membutuhkan, mereka sangat menanti-nanti. Tapi mereka menolak Yesus. Mereka berpikir tidak seperti itu raja yang mereka inginkan itu. Dan Paulus tahu akan itu semuanya. Sesungguhnya sebenarnya janji itu pertama diberikan kepada orang Israel. Tapi sampai pada saat ini juga mereka menolak. Sampai pada saat ini mereka banyak yang tidak percaya. Tapi Allah telah berjanji untuk menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Paulus berkata pada saat ini, aku mau terkutuk, bahkan aku mau terpisah daripada Kristus. Oleh karena saudara-saudaraku itu. Bahkan juga pada saat ini saudara, orang Kristen yang bergelar Kristen, tapi banyak mereka yang belum percaya kepada Yesus. Banyak mereka yang belum menerima kuasa Roh Kudus. Inilah juga yang perlu kita miliki, hati seperti hati Paulus ini. Berduka cita melihat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, yang belum tahu kalau mereka ke surga, kalau mereka mati kemana mereka, tidak tahu tujuan hidup mereka. Ya, apa yang terjadi, terjadilah. Mereka ke gereja juga, tapi mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Mereka diperhamba, masih diperbudak oleh iblis. Inilah yang dirasakan oleh Paulus. Dan juga perasaan seperti yang dirasakan oleh Paulus ini, itu juga dirasakan oleh Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan panggil dia untuk menerima tabut perjanjian itu ke atas gunung Sinai, saudara. Lama Musa itu ada di situ. Ketika Musa itu lama di atas gunung itu, kemudian mereka mulai gusar di bawah kaki gunung itu. Mereka berkata, mananya Musa ini? Kenapa belum turun-turun dia? Ayolah kita buat patung tuangan. Mana-mana semua, mas, anting-anting. Kamu, ayo kita buat patung dari emas. Lalu mereka membuat patung emas. Kemudian mereka bersorak-sorak, mereka menyembah kepada patung emas buatan tangan mereka itu. Mereka berkata, inilah Allah kita yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Sembahlah dia. Mereka menari-nari, mereka bersorak-sorak di sana. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk turun dari atas gunung itu. Musa melihat betapa itu bangsa Israel itu sudah dapat kasih di situ, sehingga Musa marah. Dan akibatnya apa yang terjadi? Saudara berkasih, Tuhan berkata kepada Musa, awas kau Musa, kau lihat bangsamu yang tegar tengkuk ini. Minggir kamu Musa. Aku akan memusnahkan bangsamu, bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Tetapi aku akan mengangkat engkau menjadi bangsa yang besar. Oh, Musa mulai melunakkan hati Tuhan. Dia berkata, Tuhan, janganlah kiranya demikian. Apa nanti kata orang Tuhan? Oh, Allahnya orang Israel itu, mereka sanggup, Allahnya itu sanggup membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi tidak sanggup melepaskan mereka ke suatu negeri yang dikatakannya itu. Tuhan, Musa melunakkan hati Tuhan. Janganlah kiranya Tuhan. Nah, kalau kita baca itu dalam Keluaran 33, saudara. Hati Musa yang demikian rupa. Saya bacakan sedikit kepada saudara. Ya, dari ayat yang 9 dikatakan, lalu firman Tuhan kepada Musa. Keluaran 32 ayat 39. Lalu lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tanganmu yang kuat? Mengapa orang Mesir nanti akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud melimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di padang gurun, membinasakan mereka dengan murka di bumi. Berbaliklah kiranya Tuhan dari murkamu yang menyala-nyala itu. Menyesallah Tuhan atas segala malapetaka yang hendak kau datangkan itu
Tadi Tuhan berkata kepada Musa, kau lihat bangsamu yang tegar tengkuk ini, awas kau Musa, minggir kau Musa, aku akan murka kepada mereka, aku akan menggambalikan mereka. Tapi Musa kembali berkata, Tuhan, mengapakah bangkit murkamu kepada bangsamu? Musa berkata, bangsamu, umat pilihanmu itu, apa nanti kata orang Tuhan? Tuhan, saudara yang kasih, akhirnya Tuhan, murka Tuhan itu lunak, saudara. Kemudian sekali lagi, saudara yang kasih, terlalu panjang untuk saya bacakan ayat 32. 30 sebenarnya ini dari ayat 25, saudara yang kasih, bagaimana saudara yang kasih mereka menyembah patung buatan tangan mereka itu. Kemudian dikatakan 30, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tuliskan. Oh, hati Musa sama seperti hati Paulus itu tadi. Aku mau terkutuk, bahkan kalau bisa aku mau terpisah daripada Kristus demi saudara-saudaraku sebangsaku itu, kata Paulus. Ini juga hati Musa sama seperti itu. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu ya Tuhan. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tuliskan. Begitu murkanya Tuhan itu kepada orang Israel itu. Tapi ini Musa datang melunakkan hati Tuhan. 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang Kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang Kusebutkan kepadamu. Aku akan berjalan bersama dengan, aku tidak akan berjalan dengan engkau, tetapi malaikat pula yang berjalan bersama dengan engkau. Seterusnya nanti, saudaraku, Musa berkata, Tuhan, aku mau, kami tidak akan pergi, jangan kami suruh pergi Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai kami. Aku tidak mau pergi Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai kami. Sekalipun Kau utus malaikatmu Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Aku butuh Roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara yang kasih, kembali Tuhan menyertai mereka. Inilah yang Tuhan inginkan, yang harus kita miliki. Hati seorang hamba, hati yang penuh dengan belas kasihan. Jangan kita menikmati kenikmatan sendiri, saudara. Pada saat ini begitu banyak orang yang menderita. Saat ini begitu banyak orang menderita. Marilah kita menangis, marilah kita mengerang, marilah kita tampil sebagai pendoa, sebagai pembela yang membela mereka, saudara yang kasih. Hati seperti hati Musa ini. Dan itu juga yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Hati yang seperti ini. Matius 22. Matius 22 ayatnya yang 27. Ini hati Yesus. Hati Paulus demikian. Hati Musa juga, saudara. Ternyata hati Yesus juga demikian, saudara. Matius 23 ayatnya 33, 37 ya. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam namaku. Hati Yesus sangat sedih. Yerusalem, Yerusalem, lama aku telah memanggil engkau dan menanti-nantikan engkau. Lama aku hendak mengumpulkan engkau sama seperti induk ayam ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Demikian aku ingin mengasihimu, demikian aku ingin memelukmu. Tapi Israel tidak mau. Yesus menangis. Inilah hati Yesus, saudara. Itulah hati Paulus. Itulah hati Musa. Hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan.
tidak mementingkan diri sendiri. Musa mau terpisah daripada Kristus. Musa mau dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Kalau namanya dihapuskan dari kitab kehidupan berarti ke neraka. Itulah cintanya, saudara. Inilah yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus mau turun dari sorga, datang ke dunia yang hina, disalibkan, mati untuk menebus kita. Dan kalau kita pada saat ini sudah menikmati kasih Tuhan, sudah menikmati kebaikan Tuhan, jangan nikmati sendiri. Turunlah, saudaraku. Turunlah dari tahta kita. Turunlah dari kenyamanan kita. Sama seperti Yesus turun dari sorga. Sorga itu begitu enak, begitu luar biasa. Tapi Yesus turun dari sorga. Dia turun, dia datang kepada umatnya, kepada kita. Dan semua dilakukan oleh Yesus. Dia terkutuk di kayu salib untuk menebus kita. Puji Tuhan, sehingga kita diselamatkan pada saat ini. Tapi masih banyak orang-orang, masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu akan hal ini. Mereka menyebut dirinya Kristen, bahkan tiap minggu mereka ke gereja. Tapi kalau ditanya, mereka tidak tahu. Mereka masih diperbudak oleh iblis. Mereka masih terikat dengan dosa. Mereka masih terikat dengan judi. Mereka masih terikat dengan pornografi. Mereka masih ditekan oleh setan dengan sakit penyakit, dengan penderitaan. Mereka belum tahu kuasa nama Yesus. Padahal firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan memasang telingamu kepada setiap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan bertekun melakukannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tapi apakah yang dicari oleh orang-orang pada saat ini? Kekayaan, kehormatan, kemuliaan, itulah yang dicari orang. Masih itu juga. Sehingga pada saat ini Tuhan mengizinkan COVID ini, pandemi ini. Ini bukan dari Tuhan. Sebab kita tahu tidak ada yang buruk berasal daripada Tuhan. Semua yang baik datang daripada Tuhan. Semua yang buruk datang daripada setan. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Pekerjaan Tuhan kah, pekerjaan setan kah? Ini pekerjaan setan. Tapi kalau ini sampai pada saat ini sudah hampir 2 tahun, satu patah kata pun Tuhan bisa melenyapkan ini. Tapi kok masih seperti itu? Kita percaya kepada firman Tuhan Roma 8 ayat 28, dan segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Supaya lewat ini manusia ini sadar, oh ternyata Tuhan bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan cantik rupa, bukan gantengnya, bukan relasi-relasi. Ternyata Tuhan bukan harta saudara, tapi Tuhan. Namun sekarang ini masih banyak juga yang belum, masih banyak juga. Sekiranya semua sudah menerima Yesus itu, sudah hidup, terutama orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Sekiranya dia berbalik merendahkan dirinya, maka Tuhan berkata, aku akan memulihkan negeri. Umatku yang merendahkan dirinya, mengakui dosanya, berbalik dari jalan-jalannya, maka aku akan memulihkan negeri. Tuhan masih melihat juga sampai pada saat ini. Saya berkata, saudaraku, kalau sampai pada saat ini orang-orang masih menyombongkan dirinya, belum mengakui Tuhan, memang udah lain, pilihannya udah lain. Hanya 2 pilihan, surga dan neraka. Berarti pilihannya udah lain, saya katakan. Ternyata masih ada, saya lihat masih mengeraskan hatinya. Rasanya, Tuhan, kok masih sombong begini? Lalu saya katakan, kurang apa lagi COVID ini menghajar? Kurang apa lagi? Kalau belum bertobat juga, sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan penjinah itu, tidak ada yang menghukum engkau. Ketika kedapatan berjinah itu, perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
supaya jangan datang yang lebih buruk. Jadi kalau kita tidak bertobat-tobat, masih lama ini. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita berbalik, merendahkan hati kita, berbalik dari dosa kita. Dan kita doakan supaya lewat ini kondisi bangsa kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Marilah kita semakin tingkatkan doa kita seperti doa yang dilakukan oleh Musa dan juga Paulus. Tidak hanya sekedar doa biasa-biasa, saudara, tapi doa yang disertai dengan perangan, doa yang disertai dengan air mata, doa yang disertai dengan kesungguhan. Nah, mengatakannya pun saya ini dalam menangis saya ini. Biarlah kita dapat merasakan kasih Yesus itu. Kita katakan kepada Tuhan, taruhkan hatimu itu di dalam hatiku ini Tuhan. Biarkan aku dapat merasakan kasih-Mu itu Tuhan. Biarlah kita seirama Tuhan. Satu gerak langkah Tuhan Yesus. Ya iya saudara. Kasihi saudara-saudara kita. Kasihi keluarga kita. Lihat mereka saudara. Mereka adalah orang Israel, tetapi mereka sudah dapat kasih. Dan kepada mereka sudah diberikan janji. Kepada mereka sudah diberikan hukum. Kepada mereka diberikan kemuliaan. Tetapi mereka masih menolak, saudara. Itulah yang harus kita kerjakan pada saat ini. Di hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari yang sangat luar biasa. Mari bergairah, saudara. Mari terus bergairah. Isi tabung hati kita pada saat ini dengan kasih Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini nanti kita mampu. Kita sanggup. Saudara, untuk merampas mereka, untuk merebut mereka. Kita tidak tahu hari-hari ini. Tetapi saya sungguh sangat merasakan waktu-waktu ini sudah tidak lama lagi. Umur saya sudah hampir 50, saudara yang kasih. Umur manusia pada saat ini, saudara yang kasih. 70 udah hebat, saudara. Hanya tinggal 20 lagi, 30 lagi, saudara. Kalau Yesus belum datang. Apa yang dapat kita lakukan pada saat ini? Rampas, kata kitab Yudas 1:22. Rampaslah mereka dari api neraka itu. Rebut mereka dengan cara merampas, paksa mereka. Tidak lagi saudara yang kasih dengan hanya lembut-lembut, tapi paksa mereka, tarik mereka, rampas mereka. Gitu saudara. Puji Tuhan. Saya yakin saudara, firman Tuhan ini akan memberkati kita. Firman Tuhan ini akan menolong kita. Ada banyak berkat firman Tuhan yang kita dapatkan pada saat ini, tetapi inilah firman Tuhan yang memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Renungkan firman itu kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang setia. Kau menunjukkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Semua Engkau sediakan bagi kami. Keselamatan. Kehidupan dalam dunia ini. Sebelum kami ke surga ya Tuhan. Kau menyelamatkan kami. Kau yang kaya rela menjadi miskin. Supaya dengan kemiskinan-Mu kami menjadi kaya. Kau Tuhan yang tidak berdosa, memikul segala dosa kami dalam tubuh-Mu di kayu salib. Bahkan Engkau dipakukan, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Yesus Kristus melakukan itu supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Sesungguhnya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan saja hanya berkat rohani, tapi kesembuhan Yesus sudah berbilur-bilur. Berkat materi mungkin pada saat ini dengan pandemi ini saudara. Mungkin perekonomian kita pun terdampak. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang kita sembah, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Firman Tuhan diberikan kepada kita. Tidak ada lagi yang tidak diberikan. Tuhan sudah melengkapi kita baik secara jasmani, rohani, materi. Rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Dengan apakah kami balas kasih-Mu?
jiwa-jiwa yang terhilang, saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Yesus, kasih setia yang lunas. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan, setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu telah kami terima Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Layaniku, puji dan jiwa-jiwa, puji
seluruhnya kami, bangsa kami ini merendahkan diri di hadapan. Kami berdoa berkati pemerintahan kami. Tidak ada lagi Tuhan sungguh-sungguh saling merendahkan, saling menghina. Tidak ada lagi rebut-rebutan untuk kekuasaan sendiri, tapi saling mendukung. Pemerintahan yang ada sekarang didukung, didoakan. Berkatilah Tuhan pemerintahan, supaya mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan tolong mereka semua, mulai daripada Bapak Presiden kami, para menteri-menteri sebelumnya, aparat negara kami. Berkati mereka Tuhan. Garda utama kami, para medis kami, Tuhan berkati mereka dengan segala kasih. Anugerah melimpah bagi mereka. Kami bela, kami doakan mereka. Ampuni nama masyarakat kami ya Tuhan. Tolonglah pada saat ini Tuhan. Kami bela masyarakat Indonesia. Sungguh-sungguh di sini dengan protokol kesehatan. Dan terlebih lagi mencari Engkau, merendahkan hati. Tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi merasa diri lebih hebat satu dengan yang lain, tapi saling mengasihi untuk mendukung pemerintahan kami. Berkatilah masyarakat Indonesia, saling mengasihi, patuh kepada pemerintah. Kami berdoa, berkati juga gereja-gereja Tuhan, untuk terus berdoa, menjadi pembela di antara bumi dan surga, di antara masyarakat negeri ini dengan surga dengan Bapa, supaya gereja-gereja Tuhan terus berdoa, dan supaya gereja-gereja Tuhan menyuarakan keselamatan, menyuarakan Injil, menyuarakan Yesus, supaya negeri ini diselamatkan. Biarlah orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, memakai media sosial mereka untuk menceritakan Yesus, untuk menyuarakan pertobatan, sehingga setan tidak lagi mempergunakan media sosial ini untuk meneror, untuk menakut-nakuti, tapi media sosial dipakai untuk memberitakan Injil. Biarlah orang-orang tertarik dengan setiap konten-konten rohani, pemberitaan Injil Tuhan, sehingga firman itu kami percaya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, orang Yunani, dan semua orang. Terima kasih Tuhan. Pakailah semua para hamba Tuhan untuk menyuarakan suara-Mu ya Tuhan, mengalirkan kuasa Tuhan. Kami percaya kepada bangsa ini ada dalam naungan, dan Engkau memberkati keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Berkati keluarga kami, selamatkan mereka semua. Iman kami terpelihara, keluarga kami tidak ada yang mati muda, tidak ada yang mati tanpa keselamatan. Semua mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini doa kami, ini rindu kami ya Tuhan. Dan hati yang selalu penuh dengan belas kasihan ini terus ada dalam hati kami. Terima kasih buat berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Ini doa dan ucapan syukur kami dan pujian Tuhan kami setia di dalam nama Yesus. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri doa kita ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada temu, senang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu. Tuhan Allah sudah memberkati kami. Apa-apa yang berdoa pada saat ini di rumah mereka masing-masing, segala kerinduan hati mereka sudah Kau dengarkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya pergumulannya diselesaikan oleh Tuhan. Kuatkan mereka, berkati mereka, lindungi mereka sepanjang hari ini. Darah Yesus menebus kami ya Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu ada selalu bersama dengan kita. Kasih sayang Allah Bapa yang tidak terukur panjang lebar tinggi dan dalamnya memeliharakan kita semua, serta persekutuan pimpinan penghiburan urapan daripada Allah Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati saudara kami dari grup 2 Ibu Esther. Mengucapkan selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.